Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mempelajari hakikat dan peran kimia dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Memahami ilmu kimia dan peranannya. 2. Memahami hakikat kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Contoh, setelah kita mempelajari kimia, apabila setiap hari kita menggunakan air, timbullah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana susunan molekul air? Yang kedua, bagaimana struktur molekul air? Yang ketiga, bagaimana sifat air? Yang keempat, apa yang terjadi bila air dipanaskan? Yang kelima, apa yang terjadi bila air didinginkan? Apabila air dipanaskan, apakah dapat menghasilkan energi? Hakikat kimia, bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Contoh, proses pembakaran kayu. Pada pembakaran kayu yang awalnya berwarna kekuningan, setelah dibakar akan berubah warna menjadi hitam. Sifatnya pun berbeda antara kayu dan arang yang dihasilkan setelah pembakaran. Yang kedua, proses perkaratan besi. Sebelum berkarat, besi berwarna metalik atau warna logam berkilat. Setelah berkarat, maka besi itu akan memudar dan terjadi bintik-bintik kecoklatan. Sifatnya pun berbeda antara logam yang tidak berkarat dengan logam yang berkarat. Logam yang berkarat lebih rapuh dibandingkan dengan logam yang tidak berkarat. Yang ketiga, tapai yang diperoleh dari proses peragian, di mana awalnya tapai ini berasal dari ubi. Setelah diberikan ragi dan dibiarkan beberapa hari, berubahlah ubi itu menjadi tapai. Dan air tapai ini beraroma alkohol. Berarti sifat zat awalnya jauh berbeda dengan zat hasilnya. Manfaat belajar ilmu kimia antara lain: 1. Pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila terjadi kebakaran hutan. Apa yang akibat yang terjadi di lingkungan kita? Asap akan bertebaran di sekitar kita yang mengandung gas CO atau karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Kita lihat kebakaran hutan di mana asapnya berwarna hitam dan dihembuskan oleh angin kemana saja. Apabila terjadi hal ini, maka diwajibkan kita memakai masker supaya asap pembakaran itu tidak langsung terhirup. Yang kedua,
mengubah bahan alam atau bahan sintetis menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Contoh, kelapa. Kegunaannya diolah menjadi santan. Nantinya santan digunakan untuk pembuatan makanan, atau diolah menjadi minyak goreng yang digunakan untuk pembuatan makanan juga. Yang ketiga, diolah menjadi VCO, Virgin Coconut Oil. Nantinya digunakan untuk pengobatan. Kita lihat proses pembuatan VCO. Daging buah kelapa itu dicuci dan diparut. Setelah itu, pencampuran santan dengan air pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu disaring. Santan yang dihasilkan dibiarkan beberapa jam. Nantinya akan terpisahlah antara krim dan santan. Bagian air kita buang dan didapatkanlah bagian minyaknya dan biarkan lagi. Nantinya akan terpisahlah antara minyak dan air. Nantinya kita dapatkanlah Virgin Coconut Oil. Untuk proses pembuatan yang lebih lengkapnya, silakan Anda download proses pembuatan VCO. Ini proses pengolahan bahan sintetis menjadi bahan yang berguna. Di sini kita lihat pembuatan wadah dari tutup botol yang berwarna-warni sehingga dapat digunakan untuk wadah makanan atau wadah tempat alat-alat tulis. Kita lihat pembuatan pot tanaman dari botol aqua bekas. Selanjutnya, pembuatan bunga dan potnya dari bahan plastik bekas. Jadi, dengan belajar kimia, kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahan dari plastik ini tidak bisa diolah atau berubah menjadi zat lain, karena walaupun kita simpan, kita kubur dia dalam tanah beberapa tahun, plastik ini tidak akan hancur. Makanya bahan plastik ini diolah menjadi barang-barang yang berguna bagi kita dan masyarakat sekitar. Siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Setelah itu, marilah kita cari tugas. Yang pertama, silakan Anda cari satu buah masalah lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, Anda tulis langkah menyelesaikan masalah tersebut. Silakan Anda tulis pada buku latihan. Jadi tugas Anda yang pertama dibuat kesimpulan dari video. Yang kedua adalah mencari masalah dan langkah penyelesaian masalah. Latihan nantinya akan dikumpul pada waktu yang Ibu tentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.